I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurwahyuni dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model manajemen strategis komprehensif. Model manajemen strategis komprehensif terbagi menjadi 8. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Menetapkan visi dan misi merupakan penetapan sasaran dan objektif jangka panjang, serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar pekerja top manajemen dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi untuk berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, analisis eksternal dan internal, yaitu analisa yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan kelemahan dari internal perusahaan serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Analisa ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi, dan organisasi dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategis yang akan digunakan. Yang ketiga, sasaran jangka panjang. Pada dasarnya, implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan, tidak hanya sebatas tulisan dan retorika. Pada sasaran jangka panjang, yaitu pencapaian yang lebih dari 1 tahun, inilah organisasi menciptakan strategi, menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, serta pengontrolan. Yang keempat, menciptakan, menilai, dan memilih strategi. Berbekal landasan visi dan misi, hasil analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, organisasi merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapasitas dan keadaan organisasi, diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis, menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dan strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Yang kelima, implementasi strategi manajemen jangka panjang. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang, bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang memerlukan tahapan yang spesifik. Di sini, perusahaan merealisasikan dengan tahapan sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Organisasi menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif yang spesifik disertai pemaparan dan implementasi strategi yang digunakan oleh top manajemen, divisi, dan fungsional. Yang keenam, implementasi strategi dalam kebijakan fungsional adalah langkah di mana perwujudan dari implementasi strategi diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi lama, strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Implementasi ini mengaitkan segala bidang fungsional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengembangan penelitian, sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadi panutan dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten
bukan hanya dengan strategi utamanya saja. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi kinerja. Ketika strategi yang akan ataupun diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan oleh asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. 3 aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar. Yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, pengambilan langkah korektif. Pengendalian melalui evaluasi dan penilaian berkala ditujukan agar program, kebijakan, dan strategi yang diterapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan perusahaan dan tanpa adanya penyimpangan. Dari beberapa definisi strategi di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya manajemen strategi adalah suatu rangkaian proses pengambilan keputusan strategi yang meliputi kerangka perumusan strategi, penerapan strategi, serta evaluasi strategi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.